Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku sebangsa dan setanah air, terutama ini juga saya arahkan, saya tujukan kepada keluarga besar Persyarikatan Muhammadiyah se-Indonesia. Jadi sejak pimpinan pusat Muhammadiyah menerima tawaran rezim Jokowi untuk ikut terjun menjadi pelaku atau pemain tambang batu bara, saya sangat khawatir Muhammadiyah perlahan tapi pasti akan ikut bergabung dengan manusia-manusia yang melakukan fasad fil ard atau corruption on the earth atau penghancuran bumi yang jelas dilarang oleh Al-Quran. Beberapa hari yang lalu saya menghubungi Kiai Haji Ustadz Muhyiddin Junaidi, seorang alim yang sangat memahami dunia perpolitikan Indonesia. Dan saya minta masukan beliau tentang tafsir fasad fil ard. Di antara lain, beliau mengingatkan bahwa kata fasad fil ard dalam berbagai bentuk disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 50 kali. Antara lain dalam surat Al-Baqarah ayat 205, surah Hud ayat 116 dan 117, surat Al-Qasas ayat 77, surat Al-Fajr ayat 12, dan seterusnya. Ustadz Muhyiddin juga mengirimkan 15 halaman fatwa dari Majelis Tarjih dan Stajid yang ditandatangani oleh ketuanya, yaitu Dr. Haji Hamim Ilyas dan Wakil Sekretaris Atang Solihin MSI. Ya, ini saya justru dapat kiriman dari Ustadz Junaidi. Ya. Nah, saya baca secara teliti, ya, tidak satu pun kalimat yang saya lewati, ya. Maka fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah itu memang membuat saya kagum, ya, pada argumen dan narasi baik secara diniyah maupun ilmiah. Dari fatwa itu memang luar biasa, sehingga ini andai kata diperluas dan diperdalam lagi, fatwa itu bisa menjadi sebuah disertasi yang bila diuji oleh tim yang otoritatif, saya yakin akan lulus dengan predikat cum laude atau imtiaz. Nah, tadi pagi, tanggal 28 Juli 2024, saya duduk di depan laptop saya tanpa beringsut melihat sebuah video berdurasi 36 menit, 30 detik, berjudul Fatwa Tambang. Pembawa narasinya seorang alim muda bernama Asrul Jamaluddin M.Hum. Nah, Mas Asrul sambil memegang 15 lembar fatwa Majelis PP Muhammadiyah, Majelis Tarjih, menerangkan dengan runtut, jelas, impresif, dan menambah dengan memberikan contoh-contoh real, contoh-contoh yang terjadi di lapangan dari berbagai sudut pandang. Nah, karena keterbatasan waktu, fatwa tambang itu baru diterangkan separuh oleh da'i muda itu. Kemudian bila kita baca dengan reading between the lines, memahami pesan yang tersirat dari yang tersurat, dari 14 halaman perihal fatwa tentang pengelolaan pertambangan dan urgensi transisi energi berkeadilan, jelas arahnya Muhammadiyah tidak usah ikut-ikutan mengelola tambang batu bara itu. Ya. Saya sangat gembira dan bahagia masih ada dalam tubuh Muhammadiyah hamba-hamba Allah yang menjadikan hidayah agama sebagai hidayah yang utama dan pertama. Jadi mencari keuntungan duniawi sambil mengabaikan tuntunan ilahi seharusnya batal secara otomatis. Nah, pesan saya pada duet
Haidar Abdul Mukti, sekali lagi jangan ikut-ikutan menjadi pengelola tambang batu bara. Apalagi panglima atau ketuanya yang ditunjuk sebagai pengelola tambang adalah Muhadjir Effendi. Saya sudah lama mengamati tokoh kita yang satu ini sangat berbau Jokowi. Kemana-mana selalu ikut Pak Jokowi. Ya. Dan Jokowi yang setelah 20 Oktober nanti harus mempertanggungjawabkan sekitar 70 triliun rupiah yang dihamburkan untuk proyek mercusuar bernama IKN Nusantara, kok masih dianggap tokoh sangat penting. Nah akhirnya saya mengingatkan pada duet Haidar Mukti, pepatah yang sudah mendunia entah dari mana asal-usulnya, yaitu a fish stinks from its head. Di samping juga tidak kalah populer berbunyi a fish rots from its head. Jadi ikan busuk mulai dari kepala. Berhati-hatilah memimpin Bahtera Muhammadiyah yang membawa puluhan juta anggota dan simpatisan lainnya. Jadi kita semua sudah diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan persyaratan kita namanya juga Muhammadiyah karena kita betul-betul berkiblat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sebagai pedoman mengarungi kehidupan dunia ini. Ya. Jadi kita ini tidak boleh serampangan, ya. Dan jelas kita akan dimintai pertanggungjawaban jawab kita kelak di akhirat. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Jadi hati-hati Mas dengan jebakan politik ganas rezim yang alhamdulillah segera usai 80 hari lagi. Jadi jangan Anda berdua cemplungkan Muhammadiyah ke kubangan kotor nan busuk bernama pertambangan batu bara. Kita tidak pernah bisa lari dari mas'uliyah kita di akhirat kelak. Saya kira ini yang saya sampaikan, ya mungkin terlalu keras, terlalu tajam, ya. Tapi saya kira saya tidak ingin dengan basa-basi, dengan kembangan-kembangan kalimat yang malah bisa memudarkan kritik saya. Jadi itulah yang saya sampaikan kepada duet yang sekarang memimpin Muhammadiyah. Mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik dan mudah-mudahan Anda berdua itu juga sanggup untuk berubah itu. Karena sekali lagi Anda adalah kepala dari ikan Muhammadiyah yang amat sangat besar. Ya. Kalau kepalanya busuk atau sting, baunya nggak enak, maka seluruh badan Muhammadiyah yang besar ini, puluhan juta rakyat Indonesia yang bermuhammadiyah yang menjadikan Muhammadiyah sebagai alat perjuangan, ya, dan juga para simpatisan yang saya kira juga puluhan juta itu kemudian akan ya berduka. Ya. Sebaliknya kalau Anda kemudian sadar, kembalikan ya itu iup untuk pertambangan batubara itu segera kembalikan, maka insya Allah kemudian Muhammadiyah segar kembali, ya. Jadi belum ada kata terlambat untuk sebuah kebaikan. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.